Salam Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita berjumpa kembali untuk bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan sebagian dari isi firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah Allah yang baik dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu. Berikan kepada kami hikmat dan pengertian, agar ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, hidup kami mendapatkan kekuatan dan semangat yang baru. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Amin. Puji Tuhan, kita sama-sama membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam Amsal 27, ayat yang ke-17, yang berbunyi demikian. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Salomo dalam kitab Amsal mengatakan bahwa dalam dunia ini selalu ada yang namanya saling membutuhkan satu sama lain. Tidak ada yang bisa berdiri sendiri tanpa bantuan dan pertolongan dari pihak lain. Ayat ini menjelaskan bahwa besi akan bisa lebih bermanfaat dan memiliki kegunaan lebih banyak jikalau besi itu lebih ditajamkan lagi. Tentunya butuh tenaga dan bantuan manusia agar besi itu menjadi lebih tajam meskipun besi adalah benda mati. Demikian pula kita manusia. Kita tidak bisa memilih kita lahir dari keluarga kaya atau miskin, dari suku mana dan kebangsaan mana, warna kulit apa, dan rambut berbentuk apa. Tetapi yang harus kita tahu adalah jika kita ada di bumi ini, Tuhan sudah merencanakan sesuatu yang terbaik atas kehidupan kita. Seperti dikatakan pemazmur di dalam Mazmur pasal 139 ayat 13 sampai dengan 14 yang berbunyi, "Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya." Kita harus bangga dan bersyukur dengan siapa diri kita. Jangan pernah kita membanding-bandingkan diri kita dan keberadaan hidup kita dengan orang lain, membandingkan soal finansial, membandingkan soal bentuk fisik dan rupa. Sekali lagi, mari tanamkan dalam diri kita bahwa kita semua berharga di mata Tuhan, dan Tuhan mempunyai rencana dan rancangan atas setiap pribadi saudara dan saya. Saudaraku, Tuhan menciptakan kita apa adanya sejak kecil. Kita dibekali dengan talenta dan kemampuan dari Tuhan sejak lahir. Namun semua itu tidak begitu saja bisa kita terapkan dan manfaatkan dalam hidup kita ketika kita beranjak menjadi pribadi yang tumbuh menuju arah dewasa. Bahkan terkadang kita tidak menyadari kalau diri kita memiliki kemampuan, kebisaan, dan talenta. Tuhan ingin menjadikan kita pribadi yang maksimal mengeluarkan dan memberdayakan potensi yang ada di dalam diri kita. Tuhan perlu bantuan dari pihak luar, yaitu orang lain, untuk menumbuhkan setiap bakat dan talenta yang ada di dalam diri kita supaya bisa bermanfaat untuk kebaikan kita di masa depan. Cara Tuhan menjadikan kita pribadi yang bernilai dan berharga seperti tujuannya yang semula ketika menciptakan kita adalah dengan cara Tuhan memakai orang lain untuk memproses, membimbing dan mengarahkan agar potensi dan kemampuan serta bakat di dalam diri kita bisa keluar. Kecenderungan sifat kita manusia adalah tanpa adanya orang yang membimbing dan mengarahkan, serta tanpa adanya masalah dan tekanan dalam hidup, kita akan merasa nyaman dan tidak akan bergerak dan terpacu lagi untuk mengembangkan skill dan kemampuan serta bakat yang kita miliki. Karena kebanyakan dari diri kita tidak menyadari bahwa sebenarnya kita semua memiliki banyak kemampuan yang belum keluar. Saudara,
Sebenarnya kita tidak akan mengalami kekurangan dalam soal makan, minum, dan pakai di bumi ini dalam kondisi apapun. Karena sebenarnya Tuhan sudah menaruh di dalam diri setiap saudara dan saya kemampuan dan talenta supaya dalam hidup ini kita bisa survive serta membawa dampak untuk orang lain, menjadi berkat untuk orang lain dengan apa yang kita punya dan yang kita miliki. Oleh karena itu, kalau Tuhan berperkara dalam hidup kita, mengizinkan tekanan hidup datang, seperti kita di PHK, tiba-tiba toko sepi, di tempat kerja kita diperlakukan semaunya, padahal kita sudah melakukan yang terbaik, jangan kecut dan tawar hatimu. Itu tandanya Tuhan mau saudara dan saya bertumbuh untuk menjadi pribadi yang lebih baik, yaitu karakter kita semakin didewasakan dan finansial kita semakin meningkat. Contoh, bertumbuh dalam tekanan yang akhirnya bisa mendewasakan karakter dan financial freedom. Banyak orang menjadi pengusaha dan hidupnya diberkati sekarang karena awal mulanya dia di PHK dari kantor tempat dia bekerja. Yang kedua, ketika dia berada di tempat pekerjaan, dia sudah memberi yang terbaik tetapi diperlakukan kurang baik atau diperlakukan kurang adil mungkin, dan dia memutuskan untuk keluar dan memulai usaha kecil-kecilan, dan akhirnya bisa mencicipi hasil dari kerja keras, dari ketekunan dia mengusahakan usahanya selama ini yang dia rintis. Dari dua contoh di atas, jangan anti dengan tekanan dan penajaman orang kepada kita, Bapak Ibu. Siapa tahu itu adalah cara Tuhan supaya kita membuka pikiran untuk berani melangkah melewati zona nyaman dan memulai hal yang baru dan akhirnya menghasilkan kesuksesan dalam hidupmu. Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya renungan ini bisa menguatkan kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat talenta dan kemampuan yang Engkau taruh dalam diri setiap kami. Ajar kami Tuhan untuk mempercayai akan setiap pembentukan daripadamu, dan ajar kami bersabar jikalau ada tekanan hidup datang menghampiri kami. Itu artinya Tuhan mau kami bertumbuh ke arah kedewasaan karakter dan kerohanian kami, serta kehidupan kami ke depan semakin diberkati daripada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita tetap memiliki semangat yang baru, berharap kepada Tuhan Yesus Kristus. Sampai berjumpa kembali pada renungan firman Tuhan selanjutnya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.